Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid Taubah, masjid yang mulia ini, dalam waktu yang dekat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lagi di Masjidil Aqsa. Setelah kami membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis. Saya lahir di Gaza, keluar dari Gaza hanya tahun 2019. Selama saya di Palestina atau di Gaza, saya tidak pernah salat di Masjidil Aqsa. Maka selalu saya memulai kajian saya dengan berdoa, saya dan umat Islam di Indonesia dapat kita berkumpul lagi di Masjidil Aqsa. Tapi harapan saya setelah kita membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis, biar kita kalau melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa tidak terganggu oleh Zionis. Zionis, kalau orang Palestina masuk ke Masjidil Aqsa, khususnya orang Palestina yang sekitar Masjidil Aqsa, itu setiap kali salat dia masuk ke Masjidil Aqsa harus diperiksa, harus dicek di identitasnya, KTP-nya, bahkan kadang ditahan identitas sampai dia melaksanakan salat, ketika dia keluar dikasih KTP-nya. Jadi itu harapan saya, kita bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa dengan nyaman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas insyaallah keutamaan Masjidil Aqsa dan Palestina yang disebut dalam Al-Qur'an. Mungkin hari ini kita memberikan informasi yang berbeda sedikit karena ada perkaitan. Memang ada perkaitan antara Palestina dan Al-Qur'an Al-Karim. Palestina atau Masjidil Aqsa disebut dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Setiap kali disebut Masjidil Aqsa atau Palestina di dalam Al-Quran disertai dengan kata mubarakah, tanah yang diberkahi. Kadang disebut juga Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Dan keberkahan yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim itu bukan hanya untuk orang Palestina saja. Keberkahan Masjidil Aqsa bukan hanya di dalam Masjidil Aqsa. Selalu kalau disebut keberkahan Masjidil Aqsa itu disertai kata lil alamin atau haulaha. Jadi karena keberkahan itu terlalu besar, terlalu banyak, maka disebut lil alamin, yang telah kami memberkahinya untuk umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, ayat pertama yang sering kita baca, tapi kali ini mungkin berbeda sedikit karena kita membaca tafsir juga. Tafsir ayat pertama surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Dalam bahasa Arab, Isra artinya berjalan di malam hari, itu namanya Isra. Dari tempat ke tempat, masih di bumi, masih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya perjalanan atau Isra. Tapi Mi'raj terjadi di Palestina, bukan di Masjidil Haram, tapi di Masjidil Aqsa. Mi'raj ketika Rasulullah SAW diangkat dari bumi Palestina atau bumi Syam atau Masjidil Aqsa, itu namanya Mi'raj. Maka disebut peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai langit, sampai Sidratul Muntaha. Kata ulama dan ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram langsung bisa diangkat atau bisa
mampu dibawa dari Masjidil Haram langsung ke langit sampai Sidratul Muntaha. Tapi yang terjadi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, lalu dari Masjid Al-Aqsa sampai langit sampai Sidratul Muntaha. Kata ulama dan para mufassirin, Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa milik umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu milik umat Islam di seluruh dunia, maka Masjidil Aqsa juga tanah wakaf atau milik umat Islam di seluruh dunia. Kemudian faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barakna haulah, yang telah kami berkahi sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kami berkahi di dalamnya saja. Tapi karena keberkahan Masjidil Aqsa luas sehingga tersebar untuk wilayah-wilayah sekitar Masjidil Aqsa, bahkan di ayat yang lain surat Al-Anbiya ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim, wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yaitu Palestina yang telah kami memberkahinya untuk umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi Masjidil Aqsa untuk kita semua, untuk umat Islam di seluruh dunia, maka wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk membela Masjidil Aqsa dan tanah Palestina. Kalau kita membaca sejarah Islam, orang pertama yang membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan yaitu sahabat Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar ibn Khattab membebaskan Masjidil Aqsa, dia berangkat sendiri untuk menerima kunci Masjidil Aqsa. Bahkan kalau kita membaca sirah Umar ibn Khattab bukan berasal dari Palestina. Ada sebagian dari sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari negeri Syam atau dari Palestina, seperti Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Tamim ad-Dari. Tapi Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy, dari Makkah. Tapi dia sangat yakin bahwa Masjid Aqsa milik kita umat Islam, sehingga dia berangkat sendiri untuk menerima kunci Masjid Aqsa. Kemudian setelah dibebaskan Masjid Aqsa, dijajah lagi. Siapa yang membebaskan Masjid Aqsa lagi? Ada pahlawan yang kita kenal, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin sering kita dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kalau kita membaca sirahnya Salahuddin Al-Ayyubi, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Masjid Al-Aqsa, dia bukan berasal dari Palestina. Bahkan bukan berasal dari Arab. Bahkan bahasanya bukan bahasa Arab, tapi dia bahasanya Kurdi namanya, dari Kurdistan. Dia menyiapkan pasukan atau tentara dari para penghafal Al-Quran pada perang namanya Hattin. Lalu dia membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Kalau Salahuddin Ayyubi menyiapkan pasukan semuanya dari para penghafal Al-Quran, dari Ahlul Quran, maka saat ini para pejuang yang masih bertahan sampai hari ini di Gaza, di Palestina, rata-rata mereka dari para penghafal Al-Quran. Karena kita memiliki keyakinan bahwa hanya dengan Al-Quran Al-Karim kami bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. Buktinya, kalau kita melihat serangan Zionis terhadap umat Islam di Palestina, terhadap warga Gaza, itu sangat jahat sekali mereka, orang-orang Zionis. Sampai hari ini jumlah korban di Gaza yang meninggal, yang menjadi syuhada, jumlahnya sudah 50.000 orang. Itu selama 1 tahun. Ini belum dihitung yang sejak tahun 48, sejak Palestina dijajah. Ini hanya 1 tahun saja mereka membunuh 50.000 orang.
Ini yang tercatat. Di antaranya ada 20.000 anak di bawah 15 tahun. Di antaranya ada 15.000 wanita yang dibunuh di Gaza. Mereka semua dibunuh karena apa? Alasannya karena mereka membela Masjidil Aqsa, karena mereka membela tanah Palestina. Mereka dibunuh tanpa alasan yang benar. Dan ini kebiasaan orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Kejahatan orang Yahudi itu disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran ayat 82 surat Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, al-Yahud. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Imran ayat 181 Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang Yahudi. Mereka berkata, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Coba kita bayangkan teman sekalian. Sampai mereka berani menghina Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Mereka berkata Allah miskin dan kami kaya. Sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat perkataan mereka itu. Bukan itu saja. Di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebut kejahatan orang-orang Yahudi terhadap para nabi dan rasul. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, membunuh